Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 9 Oktober 2025. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bukalah hati kami, supaya kami memerhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus kemudian berkata kepada para muridnya, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kesempatan bimbingan rohani, seorang frater mengatakan kepada saya, "Romo, doa saya terasa kering dan saya merasa hasil studi saya ini adalah doa yang nyata yang bisa saya persembahkan bagi Tuhan." Saya tersenyum mendengarnya karena dulu saya pun seperti itu. Saya katakan kepada frater itu, "Frater, apa sih berdoa itu? Doa itu bukan kewajiban, doa bukan juga permintaan. Doa itu adalah relasi, hubungan. Masa sebagai calon imam, kita tidak berelasi dan tidak berhubungan dengan Tuhan? Sebagai imam, saya sadar betul bahwa imam adalah pendoa. Tetaplah berdoa, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Stay connected with God." Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh indah. Jika kemarin Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa, hari ini Yesus mengungkapkan kuasa atau kekuatan dalam berdoa. Doa itu punya kuasa dan kekuatan. Yesus bersabda, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Kepada mereka yang bertekun memohon belas kasih Allah dan mencari kehendak-Nya, akses pintu akan diberikan. Namun terkadang kita salah dalam berdoa seperti yang disampaikan dalam surat Rasul Yakobus 4 ayat 3 yang mengatakan, "Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Doa yang utama dan pertama adalah memohon belas kasih Allah dan mencari kehendak-Nya. Maka doa bukan untuk memaksakan kehendak kita, tetapi justru doa untuk berserah pada kehendak Allah. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, doa bukanlah kumpulan permohonan untuk memuaskan nafsu-nafsu kita. Doa adalah kerinduan kita untuk mengalami Tuhan,
merasakan kasih Tuhan yang hangat mendekap kita. Jadi berdoa bukanlah untuk bertele-tele dan memuaskan kehendak kita. Berdoa adalah memohon belas kasih Allah dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.